Nah pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu tema firman Allah yang saya kasih judul temanya adalah sepakat membangun hubungan. Sepakatnya dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Ya, saya pernah ajarkan sama saudara sepakatnya dengan Tuhan. Sepakat dalam doa. Nanti saya singgung sedikit juga. Nah sekarang kita belajar tentang sepakat bagaimana kita membangun hubungan. Itu dahsyat kuasanya gitu. Kita baca ayatnya dulu ya. Kata sepakat ada di dalam ayat ini yang diajarkan Yesus khususnya kepada murid-muridnya. Pagi ini diajarkan kepada kita. Matius 18 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Masing-masing kita baca satu ayat. Saya ayat 18 ada 19 20-nya sama-sama kita baca. Matius 18 ayat 18 begini kata firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. 19 teruskan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20-nya sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya yakin, saya percaya bahwa hampir semua kita, mayoritas di antara kita sudah sering membaca ayat ini. Saya yakin sudah sering mendengar ayat ini. Dan kita juga tidak asing bahwa seringkali ayat ini itu diperdengarkan, disampaikan kadangkala dalam ibadah-ibadah yang sepi pengunjung biasanya. Ketika didapati jemaat sudah nggak ada yang hadir lagi dalam ibadah, seringkali kata-kata ini dilepaskan. Saudara percaya meskipun yang datang ibadah saat ini karena cuaca kurang baik atau apa, yang hadir gak terlalu banyak. Tapi kita percaya firman Allah katakan 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Percayalah Yesus hadir ada di tengah-tengah kita. Iya kan? Saya setuju. Kita selalu percaya bahwa setiap kita beribadah berseru memanggil nama Tuhan. Memang dia hadir ada di tengah-tengah kita. Tetapi tentu saja sebetulnya tujuan Tuhan menyampaikan ayat ini, mengajarkan ajarin kepada murid-muridnya, tentu sebetulnya bukan untuk sebuah ibadah yang sepi pengunjung. Ayat ini ketika Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya di masa itu dan pagi ini sekarang diajarkan kepada kita. Sebetulnya Yesus sedang mengajarkan bicara tentang ini saudara ya. Yesus sedang berbicara tentang unity. Yesus dalam ayat yang barusan kita baca. Yesus mengajarkan tentang yang namanya kesatuan. Bicara tentang menerima perbedaan. Membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Dari mana saya bisa berkata dan kita bisa tahu bahwa ajaran-ajaran Yesus Matius 18 ayat 18 sampai 20 ini bicara tentang unity, kesatuan, menerima perbedaan, membangun hubungan yang sehat satu dengan yang lain. Ayat di atasnya ayat 15 sampai 17 itu bicara begini, membangun hubungan, enggak cuek-cuekan, enggak ego-egoan, maunya sendiri. Lu binasa terserah enggak? Tetap dijembatani hubungan, ayo kembali sama Tuhan. Lihat ayat ini saya baca ya. Saya terangkan sedikit saja ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, ayat 15 tetap di pasal yang sama 18, tegur dia, bukan dibiarin. Bukankah ini bicara tentang membangun hubungan, enggak cuek, terserah lu binasa ya sudah, bukan lu gue enggak. Di dalam kumpulan jemaat ada yang namanya begini, membangun hubungan kebersatuannya kuat. Makanya ini bicara tentang kesatuan unity, membangun hubungan, enggak cuek-cuekan, enggak terserah kamu deh enggak. Apabila saudaramu berbuat dosa, kita lihat, kita tahu, tegur dia, nasihati dia di bawah 4 mata. Itu yang pertama. Jika ia mendengarkan nasihat kita maksudnya,
Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, tidak digubris kata-kata kita, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nggak menyerah, tetap bangun hubungan, tetap ditarik sama kita. Ayo kembali sama Tuhan, itu salah loh, itu dosa. Ayo, Tuhan cinta sama kamu. Nggak denger, kita ajak teman kita yang lain, satu atau dua orang, ajak nasihati sama-sama. Siapa tahu teman kita bisa nasihati dia, bawa dia kembali sama Tuhan. Ini bicara tentang kesatuan, ini bicara tentang ada perbedaan tapi tetap coba membangun hubungan. Ada yang jatuh nih saudara ya. Lalu di ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, tidak menyerah. Udah 2, 3 orang, 4 orang nasihati, tidak menyerah juga. Masih nggak mau dengar. Sampaikan soalnya kepada jemaat. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, mempermalukan. Supaya kembali, ayo didoakan jemaat supaya kembali. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, ya ini udah terakhir berarti saudara ya. Pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, tapi bukan dimusuhi, atau seorang pemungut cukai. Udah susah ini. Tapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi intinya dari ayat ini, kenapa saya katakan Matius 18 ayat 18 sampai 20, sebetulnya yang sedang Yesus ajarkan itu bicara tentang kebersatuan, unity, bisa menerima perbedaan dan membangun hubungan. Nah, mari saya mau coba sampaikan sama saudara di ayat 19. Makanya Yesus kasih persyaratan soal membangun hubungan tadi yang saya sampaikan sama saudara. Yesus berkata begini, dan lagi aku berkata kepadamu, ada syarat Tuhan katakan di sini, jika dua orang saja, kata Tuhan, daripadamu di dunia ini. Saya ulang, Tuhan kasih persyaratan di sini. Kalau di dunia ada 2 orang saja sepakat meminta apapun juga, meminta apa saja, terjemahan lain. Meminta apapun juga, ini bicara doa. Doa yang powerful, doa yang penuh kuasa, doa yang dahsyat, doa yang dijawab oleh Tuhan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau di dunia ada 2 orang saja bisa sepakat. Doanya bagaimana? Meminta apa saja, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Minta apa saja dijawab sama Tuhan. Bapak kasih jawaban doa. Bukankah ini bicara doa yang berkuasa, doa yang powerful? Kenapa doa gereja Tuhan, Anda lihat ini, dari kata, ada kata agree bahasa Inggris, ya. Sepakat disalin dengan kata agree, setuju. Kadang-kadang pikiran kita beda, yang diminta beda, tapi kemudian bisa setuju. Mungkin saya nggak terangkan yang ini. Coba Anda lihat gambar berikutnya, saudara ya. Nah, kita lihat di sini. Kenapa seringkali doa gereja Tuhan, doa kita ya, orang percaya, ini seringkali doa kita itu powerless, nggak ada kuasa. Salah satunya adalah karena ini, kita nggak bisa bersatu, nggak bisa sepakat. Nggak bisa saling agreement, bersetuju. Yang satu lain, terserah kamulah, saya mau ini, nggak bisa. Terutama suami istri, kalau saudara ingin doamu doa penuh kuasa, ya doanya sepakat. Misalnya 2 orang anak, kita punya 2 anak. 2 anak kita ini loh misalnya, dia berdoa untuk kesusahan kita sebagai orang tua. Misalnya kita sebagai orang tua ekonominya lagi goncang, ekonominya lagi morat-marit. Tanpa sepengetahuan kita punya anak-anak yang manis. 2 anak kita doa rendahkan diri nangis di hadapan Tuhan. Tuhan berkati papa mama, berkati pekerjaan papa mama, Tuhan lagi hancur, pulihkan Tuhan. Tuhan berkata doanya dijawab oleh Tuhan. Oh indah ya, kalau kita punya 2 anak atau 3 anak bersepakat itu dahsyat loh. Doa yang sepakat itu powerful. Yang membuat gereja Tuhan orang percaya. Doanya gak ada kuasa itu kenapa? Gak bisa sepakat. Nah dengar lihat gambar ini. Kira-kira kalau di pikiran kita mendarat kata sepakat. Anda lihat gambar ini ya. Apa yang pertama terpikir di pikiran kita? Dengar kata sepakat. Apa yang terpikirkan? Biasanya
Kita berpikir sepakat itu adalah orang itu harus jadi sama semuanya dengan kita. Begitu mendengar kata sepakat, yang terpikir pertama, harus semuanya seragam semuanya. Seringkali kita seperti itu. Kalau perlu orang semuanya kayak kita, seperti yang kita mau. Kadang tanpa sadar kita jadi orang Kristen itu memaksakan kehendak pikiran kita. Nggak bisa dong, kalau pendapatnya nggak kayak saya kamu salah. Memangnya kalau orang punya pandangan nggak seperti pikiran kita, orang itu salah? Belum tentu loh. Saya suka kasih gambaran sama saudara. 2 tambah 2 itu 4, tapi 3 tambah 1 itu juga sama dengan 4 loh. Iya kan saudara ya? Bukan berarti kita benar, orang lain salah. Makanya kita urusan sepakat, urusan agreement ini saudara. Kita jangan jadi tukang paksa orang. Orang harus ikut apa yang kita mau. Nggak bisa, pokoknya lu harus sama dengan gua gitu. Model rambutnya mesti sama kayak saya. Bajunya mesti seragam kayak saya. Kalau nggak bisa kamu nggak usah ikut. Kadang kita begitu kerasnya ngawur gitu. Sepakat bagi kita, ya pokoknya kamu mesti jadi sama dengan saya. Kamu harus seragam dengan saya. Gak bisa membangun hubungan gitu loh. Gampang pecah persekutuan, gampang bertengkar dengan orang. Kenapa? Tukang paksa, kita harus paksa orang sama dengan kita. Kalau kita punya sifat karakter seperti ini yang bikin doa kita powerless, lemah. Doa kita nggak ada kuasa. Karena Tuhan itu cinta membangun hubungan. Yesus gaya hidupnya gaya hidup bersekutu. Tidak pernah dia one man show. Yesus dalam pelayanan gak pernah dia sendirian. Selalu ada di tengah-tengah murid-muridnya. Tiru gaya hidup Yesus. Bisa menerima perbedaan yang ada. Sepakat dalam pikiran kita. Harus seragam, harus sama semua dengan kita. Saya pernah sampaikan, kalau saya ngajar sepakat, selalu pakai kata sumpuneo. Memang ini kata aslinya. Berangkat dari sini kita bisa paham jelas semuanya. Sepakat dalam teks asli bahasa Yunani itu memang disalin dengan kata sumponeo. Ini bahasa musik sumponeo. Dari sumponeo datang kata simponi. Simponi itu harmonisasi, indah. Makanya sering saya katakan kata sumponeo, kata simponi, kata sepakat itu contoh yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari contoh ini. Itu contohnya adalah grup musik, grup band. Itu contoh yang paling the best. Contoh yang paling excellent menurut saya. Tidak ada contoh sepakat yang lebih baik daripada grup band, main musik. Kenapa? Lihat pemain musik. Mereka itu harmonis, bersatu, kompak, setuju dan bisa bersama. Padahal alat musik yang dimainkan berbeda-beda, gak sama. Ada drum, ada keyboard, ada gitar, segala macam beda. Tapi setiap pemain musik yang alat musik dimainkan dengan skill yang berbeda, alat yang berbeda. Gak pernah satu dengan yang lain ada iri hati. Gak terima komplain. Lu enak ya main keyboard cuman duduk saja. Saya mesti berdiri main bass, saya mesti main drum. Enak ya kamu vokal, vokal juga komplain sama yang lain. Gak ada. Setiap pemain musik, mereka tuh bisa menikmati perannya masing-masing. Gak ada yang komplain, marah, iri. Iri hati satu sama lain gak ada. Ada keharmonisan, bisa kompak, bersatu, bersetuju, bisa bersama-sama. Begitu katakan kunci main G, semuanya G. Kalau kompak seperti ini, dimainkan sama-sama, suara musik yang berbeda. Cara memainkan ada yang petik, ada yang dipukul berbeda. Tapi bisa harmonis, simponi jadi indah. Kita bisa menikmati itu suara musiknya. Sepakat itu kayak pemain musik, kompak. Bisa bersatu. Nggak ada contoh yang lebih baik dari ini. Nah seringkali kita ini gini saudara ya. Iri hati sama yang lain. Nggak seneng sama yang lain. Orang harus sama dengan kita. Saya suka bilang kadang-kadang kalau misalnya di gereja ya. Atau apalah di kantor pekerjaan. Kita merasa orang harus sama dengan kita. Kadang-kadang kita lihat ada orang rambutnya merah sedikit. Kita nggak terima. Kita pakai ide pikiran kita. Ini orang mana ini? Ini orang aneh. Rambut kok ada merahnya. Dari planet mana orang ini? Kita gak bisa paksa orang lain dong. Dia suka itu, masa orang harus ikuti sukanya kita? Ya biarin dialah.
Tapi tetap kita bangun hubungan sama dia. Walaupun dalam hati kita kok aneh, ya tetap membangun hubungan. Tapi seringkali kita nggak bisa, kita tukang paksa gitu. Pikiran kita tukang paksa, kita udah gak seneng. Hanya gara-gara rambutnya orang ada merah sedikit, kita berkata, orang aneh ini Pak. Orang dari planet mana ini Pak? Nanti ada orang ke gereja, kita nggak ngerti latar belakang orang. Jangan-jangan baju yang dia punya cuma itu. Hanya gara-gara baju ada simbolnya tengkorak sedikit. Itu memang simbol tidak baik sih menurut saya. Tapi bukan berarti lalu kita menghakimi, tukang paksa. Ini baju ke gereja kok simbol tengkorak. Ini anak buahnya setan, setan dia itu. Padahal kita nggak tahu baju dia punya cuma itu. Itu pun pemberian orang lain. Dia merasa baju yang paling bagus untuk datang pada Tuhan dia itu. Tapi Anda udah menghakimi dia. Anda berkata setan tuh orang setan kamu ya gitu. Kita seringkali berpikir pikiran gini, orang harus sama kayak saya gitu. Menyenangkan Tuhan kayak saya. Kita rasanya gak bisa kompak deh sama orang lain. Gak bisa kumpul sama orang kalau begini. Tidak bisa membangun hubungan. Makanya tadi saya katakan, lihat kata sepakat pada gambar ini saudara. Yang terjadi pada gereja Tuhan orang percaya hari-hari ini. Doanya powerless, gak ada kuasa. Karena tanpa disadari kita sulit terima perbedaan. Apakah Tuhan senang dengan gaya hidup model kita seperti ini? Gak bisa kumpul orang. Lihat orang sedikit modelnya gak sama dengan kita. Model celana panjangnya beda sama kita. Pakai baju roknya gak sama dengan Anda. Ada protes. Ini orang mana ini? Orang dari kota mana kok model begini? Anda lihat sesuatu yang berbeda dengan penampilan Anda udah siap. Kok jadi manusia, jadi orang kok gak bisa bergaul, gak bisa membangun hubungan sama orang. Tirulah Yesus, bisa membangun hubungan. Sedikit-sedikit ada orang misalnya pakai mobil baru, iri hati. Nanti orang pakai sepatu baru, iri hati. Bagaimana ya kalau kita ketemu orang begini timbul gak enak di hati. Ini bikin hati kita penuh dengan macam-macam kecamuk yang negatif. Inilah sebetulnya membuat doa kita itu powerless, gak ada kuasa. Kenapa? Ya Tuhan gak suka lah model hidup seperti ini. Bangunlah gaya hidup yang sepakat, bisa bersatu meskipun berbeda gitu ya. Ya bedalah semua kita, suku bangsa boleh beda. Penampilan boleh beda. Kayak rambut saya dengan Anda boleh beda. Kulitnya kita boleh beda. Cara aksen bicara kita boleh beda. Tapi itu gak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetap kita bisa bersepakat, kompak, unity, bersatu dengan orang lain. Meskipun gayanya dia beda sama kita. Selama dia percaya pada Yesus, ayo kita sepakat datang sama Tuhan. Gitu, doa kita powerful. Sepakat itu dahsyat loh. Saya kasih contoh sedikit ya. Sedikit masuk di sini. Kisah perjanjian lama yang tidak asing buat kita. 1 Samuel pasal 14 ayat 6 sampai 7. Saya baca ya dengan cepat. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Status sosial berbeda. Satu pangeran. Yonatan itu putra mahkota ceritanya. Pangeran ini Yonatan, anaknya Raja Saul. Orang hebat, orang kelasnya kasta tinggi ini. Sama bujang pembawa senjata, jauh kan. Tapi mereka akrab loh. Yonatan bisa terima perbedaan sosial yang ada. Lihat ya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Sopan banget, ramah banget. Yonatan sama bujangnya ini, pembantunya ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar. Saya ulang, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ada mesti percaya ini. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya. Lakukanlah niat hatimu itu. Kata pembantunya bujang pembawa senjatanya. Sungguh, sungguh dikatakan. Aku sepakat, titik. Saya cerita background latar belakangnya ya. Waktu itu bangsa Israel sedang perang sama bangsa Filistin. Dan secara jumlah Israel kalah.
Secara kekuatan angkatan bersenjatanya, canggihnya senjata, Israel kalah. Jumlah kalah, kekuatan kalah. Ini kalau front maju saling berperang berhadapan-hadapan, dipastikan Israel kalah. Dikalkulasi, dihitung pakai cara apapun, pasti keok, hancur, kalah Israel. Tapi saat itu Yonatan dengan bujangnya menang perang. Musuhnya bukan 100-500 orang, itu bisa puluhan ribu. Yonatan ngomong gini sama bujangnya, Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar, percaya dia, untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Apakah saudara percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan kalau tolong kita kadang tidak butuh ribuan banyak orang. Tuhan tolong kita kadang tidak butuh banyak keroyokan orang. Satu orang saja seperti bujang pembawa senjata. Kalau hatinya sama dengan hati Tuhan, rencana Tuhan jadi. Rencana Tuhan digenapi. Rencana Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Kadang Tuhan untuk buat mujizatnya yang besar, Tuhan nyatakan berkat mujizat yang luar biasa. Kadang gak perlu pakai banyak orang. Kadang cuma pakai ya 1-2 orang, hatinya sama dengan hati Tuhan, rencana Tuhan jadi nyata. Yonatan sama bujangnya ngalami, kuncinya di mana? Aku sungguh sepakat, bersepakat 2 orang ini. Nanti kalau ada ikuti baca cerita ini, mereka menang loh, bisa pukul mundur pasukan Filistin. Tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Tapi kalau kuasa Tuhan pencipta langit bumi melakukannya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yonatan ngalami itu. Ini karena kuasa sepakat. Powerful. Hari ini kalau saudara butuh pertolongan Tuhan yang besar, bersepakatlah. Bersamakan dengan suamimu, bersama dengan istrimu, anak-anakmu, atau kau punya sahabat. Bersahabat itu baik. Ajak dia doa sepakat. Lihat, saya bawa saudara pada poin ini. Tuhan ajar kita bersepakat. Kenapa Tuhan ajar kita bersepakat? Karena memang gaya hidupnya Tuhan Yesus yang mengajar Matius 18 ayat 20 tadi. Dia cinta hubungan, dia cinta komunitas, dia cinta kesatuan. Ada baca di dalam Alkitab, Yesus dalam pelayanannya 2000 tahun yang lalu, dia tidak pernah one man show sendirian. Dia gak pernah sendirian tampil. Dia gak pernah jadi pemain tunggal istilahnya. Gak pernah. Dia main sendiri tunggal. Selalu bersama muridnya. 12 murid. Selalu bersama dengan Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika mau menghadapi salib kematian itu yang sangat mengerikan. Dia gak one man show loh. Dia ajak Petrus. Dia ajak Yakobus, Yohanes. Ayo ikut aku ke Taman Getsemani. Dia selalu ada di antara murid-muridnya. Tidak pernah sendirian, one man show. Selalu bersama. Alangkah indahnya kalau dalam gereja Tuhan seperti ini. Dalam keluarga kita jangan sendirian. Jangan jadi pemain tunggal. Kerja pun jangan sendirian. Saya kasih saran dia. Kalau ada kerja, misalnya ada kerja ikut orang dia. Ya sekalipun bos juga sama lah. Ada owner pemilik perusahaan sama. Anda jangan pernah ketika naik kedudukan di atas itu sendirian. Ada bos turun ke bawah. Ada orang yang bantu saudara membangun hubungan sama sekitarmu. Jangan hidupmu dipromosikan naik jabatan pimpinan tertinggi sendirian. Gak punya sahabat, gak punya teman. Bahaya. Nanti gak ada yang kasih input sama saudara. Gak ada yang kasih masukan, gak berani, gak terlalu dekat sama saudara. Gak ada yang mengoreksi saudara. Dari awal Tuhan itu menciptakan kita memang tidak baik kalau kamu sendirian. Tidak bisa gitu. Tidak ada koreksi, tidak ada kita bisa berkaca dari kehidupan orang lain. Kenapa Daniel kuat? Karena ada Sadrak, Meshach, Abednego. Kenapa Sadrak, Meshach, Abednego punya komunitas namanya Daniel, teman sepakat mereka. Makanya hadapi gua singa kuat, hadapi dapur api yang menyala-nyala mereka kuat, tidak takut. Sepakat mereka kuat imannya sama Tuhan. Jadi ada jadi pemimpin sekalipun orang hebat tidak bisa sendiri. Nanti jatuh itu menyakitkan. Supaya nggak jatuh bagaimana? Membangun hubungan. Anda butuh orang lain. Saya jelaskan ya. Tuhan cinta hubungan, cinta kesatuan. Itu nampak dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 26.
Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Anak SD pun tahu, kata kita berarti bukan tunggal. Kata kita berarti bukan sendirian. Apalagi kita orang Kristen. Baiklah kita, ini penciptaan. Orang Kristen tahu, ini Allah Bapa isinya, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam kesatuan yang esa, yang kita sebut Tuhan kan ini. Ini 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Ini penciptaan. Hari pertama baik, hari kedua baik. Sampai hari ke-6 menciptakan manusia sungguh amat baik. Tapi tiba-tiba 1 lembar lagi, 1 pasal kedua. Tiba-tiba Tuhan ngomong tidak baik. Ketika hari penciptaan pertama sampai ke-6 baik, baik, baik. Bahkan manusia sungguh amat baik. Tiba-tiba 1 pasal Tuhan bicara gini. Tuhan Allah berfirman, berkata begini, tidak baik. Tadinya baik, sekarang ngomong tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita nggak bisa kerja sendirian one man show. Nggak bisa kita jadi pekerja, pemain, pelayan tunggal. Pendeta nggak bisa sendirian. Ada pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan gak bisa sendiri. Kita suami pun sama dalam keluarga. Kalau kau punya masalah, jangan disimpan sendiri. Kamu punya penolong istri. Percuma Pak, istri saya bisa bantu apa? Jangan. Kasih tahu sama istrimu, dia itu kuat. Itu kan pikiran Anda suami merasa hebat. Kasih tahu istrimu, ceritakan. Jangan ada rahasia suami istri. Tidak baik engkau tanggung masalah sendiri. Pokoknya dari penciptaan Tuhan katakan, tidak baik loh. Kalau kita sendirian, ada penolong, ada istri. Ceritakan masalahmu. Yang berat, nanti ada berpikir, kasihan istri saya Pak, nanti stres. Ikuti firman Allah. Yang ada pikir nanti istri saya stres Pak, nanti saya gini. Itu kan pikiran saudara belum tentu terjadi kok. Memang bisa jadi istri ada lemah, ada seperti itu. Tapi belum tentu terjadi seperti pikiran saudara. Ikuti firman. Firman yang katakan tidak baik nyimpen sendiri. Tidak bisa one man show suami. Istri juga sama. Kalau punya masalah besar jangan diem. Itu mungkin masalahmu engkau salah langkah. Jangan nanti udah masalahnya suamimu kaget. Perang loh nanti. Begitu ada masalah sebelum bom meledak, ceritakan sama suami. Walaupun itu sebuah kesalahan. Suamimu akan menolong. Minimal bisa mendoakan suami istri. Suami juga sama, istri bisa mendoakan. Ada penyelesaian, doa sepakat, dahsyat kuasanya. Jangan ditanggung. Ini nasihat yang baik buat keluarga. Makanya tidak bagus sendirian. Makanya keluarga kita gak bisa sendiri. Kalau kita tinggal di lingkungan, ada RT, rukun tetangga. RT apakah bisa sendirian? Gak bisa, ada RW. RW ada kelurahan. Kelurahan ada kabupaten atau wali kota. Kabupaten ada gubernur sampai kepada negara presiden. Negara nggak bisa sendiri. Ada PBB, ada ASEAN. Coba lihat itu. Semuanya pada akhirnya ikutin apa yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak baik kalau orang itu sendirian. Nggak boleh one man show. Kenapa tidak boleh? Karena gaya hidupnya Allah Tuhan kita sepakat, unity, bersatu, bisa terima perbedaan. Gaya hidup sendiri, one man show, pemain tunggal, itu karakter daripada Lucifer. Ketika penciptaan ada satu pribadi yang dibuang sama Tuhan, diusir sama Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ini baik, ini baik. Ada satu pribadi yang dilempar ke bumi, tempat paling bawah, namanya Lucifer. Yesaya 14, gaya hidupnya aku one man show. Ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh. Lihat kalimat ini baik-baik. Dari langit, heaven, langit itu sorga. Heaven bahasa Inggris. Hai bintang timur, putra fajar. Usul saja nasihat dari gembala saudara. Jemaat, kalau Anda buka toko, buka CV, buka PT, buka tempat usaha rumah makan, jangan sekali-kali kasih nama bintang timur atau putra fajar. Kenapa? Itu namanya Lucifer. Itu sebutan Lucifer. Saya pernah mendapati CV Putra Fajar. Loh itu nama Lucifer loh. Putra Fajar itu nama Lucifer. Ingat di Ciater ada bis yang kecelakaan ya.
Namanya saya cukup kaget membaca. Namanya bisnya Putra Fajar. Bisnya PO bis pakai namanya Lucifer, saudara ya. Korban anak SMP 11 yang mati, saudara ya. Dalam hati saya, ini orang mana? Saya khawatirnya orang Kristen sengaja kasih nama Putra Fajar. Lah ini namanya Lucifer ya saudara. Jangan kasih nama toko saudara, CVPO saudara, pakai nama Putra Fajar ya. Itu namanya setan, namanya Lucifer. Ya, lebih baik nama yang Kristen, Immanuel kah, Glory kah, Hosana kah, Torsina kah nama gunung, atau Sinai kah, yang lain lah gitu ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, lihat, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku lagi hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14 itu kemudian masih aku terus. Apa yang saya mau coba sampaikan sama saudara? Lihat 14, aku naik, hendak naik mengatasi ketinggian. Aku terus. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Lalu aku itu gaya hidupnya setan Lucifer. Tuhan paling benci. Makanya gambar ini lihat. Iblis punya gaya hidup yang ingin menghancurkan gaya hidupnya kerajaan sorga. Yaitu gaya hidup sepakat. Gaya hidupnya kerajaan sorga, gaya hidupnya Tuhan itu sepakat, kesatuan, menerima perbedaan, membangun hubungan satunya lagi. Itu gaya hidupnya Tuhan, membangun hubungan kesepakatan. Ini karena waktu terbatas saya potong saja langsung. Saya punya cerita sedikit, saya tutup dengan sebuah cerita betapa pentingnya membangun hubungan, bisa menyelamatkan orang. Saya punya teman di Jakarta, karena ini online saya gak sebutkan namanya. Saya punya teman di Jakarta, cerita puluhan tahun yang lalu, udah lama. Tapi membekas di hati saya, betapa luar biasanya sepakat membangun hubungan. Teman saya ini sebetulnya sama dengan saya, cuma dia gak gembala. Dia sekolah Alkitab, tapi tidak gembala. Dia kerja di sebuah kantor, tapi pelayanan, evangelis, pelayanan kemana-mana diundang. Karena dia punya khotbah bagus. Nah, satu kali ketika dia di kantornya situ, ada janjian dia dengan seseorang. Dan hari itu, pagi itu orang itu datang di kantornya. Jalan dia, ketika dia jalan di kantor sebelum masuk ruangan kantor teman saya. Itu semua orang yang duduk di kanan kiri ketika dia masuk itu pada melongo. Ada seorang wanita, itu cantik banget. Baunya harum wangi. Itu laki-laki semua melongo dengan kecantikannya dan wanginya bau harum. Masuk, ketok pintu, dibuka, silakan masuk kata teman saya. Ketika masuk ngobrol gitu ya. Ada perjalanan tiba-tiba suaranya besar, suaranya laki-laki. Ternyata waria bukan wanita. Semuanya kagum, cantik banget, harum wangi banget. Ternyata waria, wanita tapi pria. Singkat kata gini, saya gak sebutkan namanya dua orang ini ya. Mereka ngobrol tentang pekerjaan saudara ya. Dan tiba-tiba teman saya berkata gini, oke, lo mulai tertarik untuk membangun hubungan. Teman saya berkata, oke, mulai sekarang kita jadi teman ya. Tapi bukan pacaran. Ini kan laki sama laki ceritanya. Teman yang satu waria. Kita membangun hubungan ya. Kita berteman tapi bukan pacaran. Serius. Setiap 2 minggu sekali mereka ketemu di mall makan. Teman saya berkata gini, walaupun saya malu loh bro. Malu bagaimana maksudnya? Setiap kali ketemu, kalau bahasa Jombang gelendot sama teman saya. Semua mata memandang dia. Karena suaranya besar ini, wanita ini, waria ini. Kita mau makan di mana? Katanya. Semua memandang kepada dia, aku malu loh. Singkat kata saya potong waktu mau habis ya. Dalam berteman, membangun hubungan selama 6 bulan itu mungkin sekitar yang ke-6 bulannya. Tiba-tiba ketika makan saudara ya. Dia berkata begini, sebelumnya udah cerita sih pada waktu pertemuan di kantor itu ngomong gini. Kan ngobrol dia waria kan. Saya udah PDP ke Berlin mau ganti operasi kelamin. Hari itu di 6 bulan berkata, aku sudah batalkan operasi yang di Berlin batal. Dan ini merupakan penampilanku kayak perempuan yang terakhir. Besok aku berubah. Terima kasih buat pertemanan hubunganmu dengan aku selama ini. Kamu suka sharing firman. Aku tahu, aku pria normal. Aku pria sejati. Ini penampilanku begini yang terakhir. Besok aku jadi pria sejati. Betul. Besoknya dipotong rambutnya rapi. Gagah. Ternyata dia ganteng ini orang. Bertobat sampai hari ini menjadi pelayan Tuhan. Waria loh.
Kenapa bisa berubah ya? Orang kayak mungkin bagi saudara udah pakai baju perempuan sulit berubah, tapi dia berubah. Kenapa? Ada teman saya bisa terima perbedaan. Tujuan teman saya kasih firman, kamu pria, Tuhan ciptakan kamu pria bukan waria. Bertobat loh saudara. Kenapa? Bisa terima perbedaan, sepakat dan apa saudara? Membangun hubungan terus setiap kali makan di sharing firman. Walaupun teman saya berkata gini, bro akun teh akeh loh bro, habis banyak loh, jutaan loh. Karena bayar gantian 2 minggu sekali. Banyak loh, tapi puji Tuhan berubah teman saya. Saudara, hidup menjadi berkat. Kalau ke pemilik perusahaan jadi berkat buat karyawan. Pemimpin karyawan diberkati lewat hidupmu loh. Membangun hubungan. Agama boleh beda, tapi jadi berkat. Ya, bangun hubungan yang lain. Saya percaya hidup kita akan memuliakan Tuhan. Bukan cuma itu, dalam keluarga kita pun kalau kita sepakat, kuasa doa kita luar biasa. Saya tidak perpanjang firman Allah, waktu kita terbatas. Mari kita sama-sama berdoa. Kita naikkan satu pujian tentang sepakat. Aku punya Tuhan yang besar.